Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi Bahasa Indonesia kelas 12 semester ganjil bersama dengan Ibu Raihamizar SPD. Sebelum kita mulai belajar, jangan lupa untuk berdoa dulu ya, agar ilmu yang kita pelajari pada kali ini dapat diserap dengan maksimal dan bernilai ibadah. Amin. Anak-anak, ada yang sudah tahu dengan surat lamaran pekerjaan? Jika belum, simak baik-baik materi pelajaran hari ini. Bagi kalian yang sedang duduk di kelas 12, mungkin akan sangat dekat dengan namanya dunia pekerjaan. Nah, surat lamaran pekerjaan ini adalah salah satu media bagi kalian untuk memasuki sebuah perusahaan atau instansi tertentu. Sebelum kita masuk ke pelajaran ini, mari kita ketahui dahulu apa kompetensi dasar dari surat lamaran pekerjaan ini. Kompetensi dasarnya yaitu 3.1, mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Adapun jabaran indikator dari kompetensi dasar yaitu pertama, mendata isi dan sistematika dalam surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, menemukan hal-hal penting dalam surat lamaran pekerjaan. Tujuan pembelajaran dari surat lamaran pekerjaan ini, peserta didik dapat mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Sekarang kita masuk ke kegiatan pembelajaran. A. Mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Ada yang sudah tahu apa itu surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan adalah surat permohonan untuk memperoleh suatu pekerjaan atau jabatan. Surat ini juga dapat didefinisikan sebagai surat yang berisi penawaran keahlian, kemampuan, atau jasa terhadap suatu perusahaan atau instansi tertentu. Apa sih fungsi dari surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran kerja berfungsi sebagai langkah pembuka bagi seseorang untuk bekerja di suatu tempat. Tertariknya panggilan atau tertariknya perusahaan terhadap lamaran tersebut ditandai oleh datangnya panggilan atau jawaban kepada pelamar, baik disampaikan secara langsung, melalui telepon, maupun melalui surat panggilan. Nah, surat lamaran pekerjaan tentunya memiliki isi dan sistematika yang berbeda dengan surat lainnya. Nah, apa sih yang membedakan surat lamaran pekerjaan dengan yang lainnya? Tetap disimak baik-baik ya. Berikut isi surat lamaran kerja. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan bersifat persuasif. Artinya, ditulis dengan gaya yang menarik dan memberikan keyakinan tentang kecakapan, kemampuan, dan kesungguhan bekerja. Yang kedua, isinya harus singkat, padat, tidak bertele-tele, dan langsung pada persoalan. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam isi surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, jabatan yang diinginkan. Yang kedua, identitas pelamar yang meliputi nama lengkap, usia, status pernikahan, alamat, dan tingkat pendidikan. 3. Kualifikasi pelamar, yaitu latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan keahlian. Tentunya dalam isi surat lamaran pekerjaan, kita harus melampirkan dokumen-dokumen tertentu. Nah, adapun dokumen itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, fotokopi ijazah dan transkrip nilai terakhir, surat keterangan catatan kepolisian, pas foto terakhir, surat keterangan sehat, sertifikat, dan beberapa persyaratan lain yang diminta oleh perusahaan atau instansi yang membuka lowongan pekerjaan.
Nah, kalau tadi kita berbicara masalah isi, sekarang kita harus ketahui apa sih sistematika dari surat lamaran pekerjaan. Sistematika adalah klasifikasi atau penggolongan atas isi atau bagian-bagian yang terdapat di dalam surat lamaran pekerjaan. Perhatikan baik-baik ya, sistematika surat lamaran pekerjaan berikut ini. Tanggal surat. Yang kedua, hal. Yang ketiga, lampiran. Yang keempat, alamat surat. Yang kelima, salam pembuka. Yang keenam, isi surat. Yang ketujuh, salam penutup. Kedelapan, tanda tangan. Dan 9, nama jelas. Nah, untuk agar kalian lebih memahami bagaimana penulisan surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar, perhatikan contoh surat lamaran pekerjaan berikut ini. Nah, ini adalah contoh surat lamaran pekerjaan. Kita perhatikan di pojok kanan atas terdapat tempat dan tanggal pembuatan surat. Karena ini bukan kalimat, jadi penulisannya tempat dan tanggal itu dipisah dengan menggunakan tanda koma dan tidak diakhiri dengan tanda titik. Penulisan tempat diawali dengan huruf kapital dan penulisan bulan pada tempat dan tanggal pembuatan surat ini harus menggunakan huruf, misalnya Agustus, bukan 8. Yang kedua, hal dan lampiran. Apa itu hal? Hal adalah judul dari surat lamaran pekerjaan atau tujuan kita menulis surat lamaran pekerjaan. Pasti tujuannya tentunya kita dalam menulis surat lamaran pekerjaan kita mau melamar pekerjaan. Nah, penulisan hal sama dengan penulisan judul. Diawali setiap katanya dengan huruf kapital. Lampiran adalah dokumen-dokumen yang kita sertakan di dalam surat lamaran pekerjaan. Jika memungkinkan, kita dapat menulis 1 lembar, 2 lembar, atau jika terlalu banyak, kita dapat menulisnya dengan 1 berkas. Dan penulisannya ditulis dengan menggunakan huruf, bukan angka. Selanjutnya ada alamat surat. Alamat surat tidak ditulis dengan kata kepada. Jadi langsung saja ditulis dengan YTH titik. Nah, penulisan alamat surat ini tidak melebihi dari 3 baris. Penulisan jalan tidak disingkat tetapi langsung saja ditulis jalan, bukan JLN. Nah, di dalam alamat surat ini juga tidak kita sertakan, tidak kita sebutkan jenis kelamin bapak atau ibu ya. Jadi kita tulis saja bagian tempat menerima surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya salam pembuka. Salam pembuka ini biasanya dalam surat lamaran pekerjaan sering diawali dengan kata dengan hormat. Nah, kaidah penulisannya yaitu diawali dengan huruf kapital dengan dan diakhiri dengan tanda koma. Selanjutnya isi surat. Isi surat terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama alinea pembuka, alinea isi, dan alinea penutup. Karena ini adalah contoh surat dari berdasarkan iklan, jadi kita menulisnya membuka surat dengan kata berdasarkan informasi iklan lowongan pekerjaan. Nah, kalau kita menulisnya berdasarkan inisiatif sendiri, biasanya alinea pembuka kita mulai dengan saya yang bertanda tangan di bawah ini. Kemudian masuk ke dalam isi surat. Apa sih isi surat? Nah,
tadi kita sudah mempelajari apa saja yang terdapat di dalam isi surat, ya kan? Nah, di sini yang pertama sekali adalah identitas pelamar. Identitas pelamar di sini biasanya ditulis dengan nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, pendidikan terakhir, ya. Penulisannya karena ini merupakan bagian dari kalimat yang di atas, jadi ditulis dengan huruf kecil. Nah, selanjutnya isi surat berisi tentang jabatan yang diinginkan. Seorang pelamar harus harus menentukan jabatan apa yang ingin dia lamar di perusahaan atau instansi tersebut. Selanjutnya bagian isi terdapat lampiran-lampiran yang harus disertakan oleh si pelamar. Pada bagian penutup, bagian penutup ini, alinea penutup, ini adalah rasa keantusiasan si pelamar terhadap lowongan pekerjaan yang dibuka tersebut. Di ucapan dia itu seperti apa, kita harus lebih sopan, hormat ya pada si penerima surat. Selanjutnya ada salam penutup. Salam penutup sama halnya dengan salam pembuka. Salam penutup bertujuan ini menunjukkan kalau si pelamar pekerjaan ini memiliki etika dan sopan santun. Nah, biasanya salam penutup ditulis dengan kata hormat saya, diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma. Selanjutnya tanda tangan si pelamar. Dan yang terakhir nama jelas. Jelas ditulis supaya meyakinkan si penerima surat bahwa surat lamaran pekerjaan ini benar-benar ditulis oleh si pelamar pekerjaan. Baik anak-anak ibu, inilah sistematika dari surat lamaran pekerjaan. Nah, sekarang kita masuk ke B, menemukan hal-hal penting dalam surat lamaran pekerjaan. Apa saja sih hal-hal penting dalam surat lamaran pekerjaan yang harus kita ketahui? Yang pertama, surat lamaran pekerjaan memiliki struktur yang sama dengan teks eksposisi. Tentunya teks eksposisi itu memiliki struktur tesis, argumentasi, dan penegasan. Sama halnya dengan surat lamaran pekerjaan juga memiliki tesis, argumentasi, dan penegasan. Ya. Nah, sekarang kita lihat, perhatikan contoh surat berikut ini. Kita akan menemukan hal-hal penting dalam surat lamaran pekerjaan. Ya, yang kita lihat di sini adalah yang pertama tesis. Bagian tesis ini adalah pernyataan umum bersifat subjektif karena berisi pendapat si pelamar. Argumentasi. Apa itu argumentasi? Argumentasi berupa bukti yang meyakinkan pemberi kerja. Nah, biasanya bagian lampiran ini merupakan argumentasi ya. Nah, selanjutnya penegasan. Penegasan biasanya terdapat dalam penutup surat, yaitu berupa kalimat yang menegaskan kembali bahwa pelamar berharap dapat diterima. Baiklah anak-anak ibu, sudah tahu kan cara membuat surat lamaran pekerjaan? Nah, agar keterampilan kalian dapat diukur, diberikan tugas di rumah ya. Tugasnya yaitu tulislah sebuah surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi dan sistematika penulisannya. Tentukan juga hal-hal penting yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan. Baiklah, terima kasih. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.